Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan desain listrik industri. Pertemuan selanjutnya, oke, kita masuk saja pertemuan hari ini, yaitu adalah kita masuk ke materi analisis kelayakan ekonomi dan pemilihan kabel atau economic cable sizing and life cycle cost. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis kelayakan ekonomi pemilihan kabel, di mana nanti kalian memahami prinsip ekonomi teknik dalam pemilihan ukuran konduktor yang optimal. Yang kedua, mengevaluasi life cycle cost, menghitung total biaya kepemilikan instalasi kabel dari investasi awal hingga akhir masa pakai. Yang ketiga, implementasi ekonomi kabel sizing dengan MATLAB, menggunakan komputasi numerik untuk menentukan ukuran kabel paling ekonomis secara presisi. Komparasi biaya investasi vs rugi-rugi energi, di mana membandingkan capeknya capital expenditure dengan OPEX operational expenditure jangka panjang. Nah, agendanya nanti kita akan masuk ke konsep dasar ekonomi teknik, prinsip ekonomi dalam pemilihan kabel, life cycle cost, di mana definisi kombinasi biaya total, biaya investasi ke kabel, biaya rugi-rugi energi, metode economic cable sizing, terus present worth atau time value money dalam analisis, implementasi MATLAB, algoritma komputasi, studi kasus industri, aplikasi nyata pada pabrik, standar IEEE, rangkuman, dan diskusi. Nah, mengapa pemilihan kabel penting? Kabel di mana mewakili 20-40% dari total biaya investasi dalam sistem kelistrikan industri. Kesalahan pemilihan ukuran kabel akan menyebabkan overheating. Kita tahu ada batas overheat atau batas KHA kuat hantar arus di tiap kabel tersebut. Kalau tidak sesuai dan kuat hantar arusnya kabelnya salurannya melebihi kuat hantar arus yang ada, maka akan terjadi overheat, kebakaran saluran kabel, atau terjadi tadi konsleting listrik. Ini akan menjadi rugi-rugi energi yang sangat tinggi karena lossesnya akan berbanding lurus terhadap tadi overheatnya. Dan umur pakainya akan pendek karena kabelnya juga berada dalam kondisi maksimum terus. Trade-off dari ekonomi, kabel besar maka capek tinggi tapi OPEX rendah, hemat energi. Sedangkan apabila kabel kecil, capeknya emang rendah, cost-nya rendah, tetapi OPEX-nya tinggi, sehingga nanti operasionalnya tinggi, boros energinya, rugi-ruginya akan jadi tinggi, dan lain. Pertanyaannya adalah, berapa ukuran kabel yang paling ekonomis sepanjang masa, atau life cycle cost? Nanti bisa dijawab ya. Ini instalasi kabel di industri memerlukan investigasi signifikan terhadap pemakaian, pembebanan, dan saluran yang ada di industri. Dari pendekatan teknis ke ekonomi, di mana pendekatan teknisnya adalah memilih kabel hanya berdasarkan syarat keamanan minimum, kapasitas antar arus, dan atau ampasitinya, kenaikan temperatur maksimum, dan drop tegangan. Ini yang murni. Kalau pendekatan ekonomiknya mempertimbangkan total biaya selama umur aset, minimalkan total life cycle cost atau investasi terhadap operasi, optimasi ukuran kabel di atas syarat minimum teknisnya. Kalau standarnya itu acuannya adalah IEEE standar 399 Brown Book, di mana ini adalah standar acuan utama untuk analisis tenaga industri mencakup metodologi optimasi ekonomi dan pemilihan peralatan. Terhadap Globe, Sharma, dan OVB, ini adalah menyediakan kerangka teoritis untuk time value of money dan analisis MPV dalam desain sistem. Life cycle cost-nya, definisinya adalah formulanya LCC adalah C investasi, C energi, C main, ditambah C main, C replace, dan C display, dan C support. C ini apa sih? Nih, yang nama CINV adalah investment, biaya cost investment atau biaya awal, harga kabel, aksesoris, instalasi, penggalian, dan terminasi kabelnya. C energi atau cost energinya atau lossesnya, biaya rugi-rugi energi I kuadrat R selama masa pakai kabel tersebut.
itu juga dihitung. C atau cost maintenance-nya, biaya inspeksi rutin pemeliharaan dalam instalasinya. C replacement adalah biaya penggantian jika umur kabel lebih pendek dari umur proyek yang ada di industri. C atau disposal, biaya pembongkaran atau pembuangan limbah di akhir masa pakai dari bahan baku atau biaya bahan-bahan yang ada di industri tersebut. C salvage atau cost salvage-nya, nilai sisa scrap value tembaga atau aluminium saat kabel dibesi tuakan, sehingga nanti ada reusable atau dijual kembali, bisa cost revenue-nya bisa masih ada sedikit. Catatan pentingnya dalam analisis kabel, komponen biaya investasi, biaya rugi energi biasanya mendominasi antara 80-90% dari total investasi. Nah, komponen LCC kabel ada simbol, komponen biaya, dan deskripsi. C. Investment, biaya investasi awal adalah harga material kabel, biaya instalasi, penggantian conduit, aksesoris, join, dan termination, dan commissioning. Nah, C. Investment tadi biaya investasi awal, jadi harga material kabel, biaya instalasi, penggalian, conduit dari kabelnya, aksesoris, jointing, dan commissioning. C-loss-nya biaya rugi energinya biasanya nilai sekarang dari energi yang hilang akibat panas atau rugi-rugi selama masa pakai kabel. C-main adalah biaya pemeliharaan, biaya inspeksi rutin, termograf pembersihan, pembaikan minor pada terminasi sambungan. Replacement penggantian, biaya penggantian kabel jika umur kabel lebih pendek dari proyeknya. Salvage, nilai sisa, nilai jual kembali material, tembaga, atau aluminium yang dipakai pada akhir masa pakai yang tidak bisa digunakan lagi, dikurangi biaya pembongkaran. Analisis fokus utamanya adalah komponen C investment dan C loss. Biasanya mewakili 80-90% dari total life cycle cost-nya. Jadi yang paling tinggi ini adalah investasi dan rugi-rugi, sehingga menjadi prioritas utama dalam optimasi. Biaya investasi kabel, faktor biaya investasi utamanya di konduktor misalnya tembaga terhadap aluminium. Ukuran penampangnya adalah luas areanya, isolasinya misalkan XLPE atau PVC atau IPR, panjang dan instalasinya metode tanam atau tray, termasuk aksesoris sambung, terminasi konduit, dan kabel tray. C investment-nya adalah C kabel dikali L dikali C instalasi, di mana gunakan penawaran vendor terbaru atau harga pasar tervalidasi untuk akurasi dari perhitungan LCC-nya. Nantinya kalau kalian mau menganalisis dari cost LCC. Data tipikal kabel dalam hal iterasi, ukuran penampang misalkan milimeternya ada 50-240, resistansi DC-nya 20 derajat Celcius, ohm per kilometer, resistansinya 0,38 sampai 0,075 untuk 240. Kuat hantar udaranya, tipikalnya ampernya adalah di range 200 untuk 50 mm 210 sampai 230. Kayak yang 240 ada 520 sampai 580 kuat hantar arus. Harga estimasinya dalam dolar itu $25, untuk 50 yang 240 sampai dengan $98. Beratnya ada 50 itu adalah 480 kg per kilometer sampai dengan 1800 kg per kilometer untuk 240 mm. Data di atas ini adalah ilustratif kabel tembaga berisolasi SLPE, inti tunggal. Referensi ini mengacu pada standar IEC 60228, di mana terhadap konduktor insulasi kabel, harganya bersifat estimasi pasar dan dapat bervariasi tergantung fluktuasi harga tembaga global dan pabrik yang kalian. Nah, biaya rugi-rugi energi dalam formula dasarnya, konsep dasarnya adalah resistansi kabel. Kabel bukan konduktor sempurna. Setiap meter kabel memiliki resistansi internalnya yang menghambat aliran arus.
Sehingga ini akan menjadi rugi-rugi dari energi terbuang. Saat arus mengalir melalui resistansi, energi listrik diubah menjadi panas E kuadrat R yang akan terbuang sia-sia. Inilah yang disebut dengan rugi-rugi teknis. Trade-off, semakin kecil penampang kabel, maka resistansi makin besar, rugi-rugi maka makin besar, biaya operasi akan makin mahal. Karena semakin besar rugi-rugi, istilahnya nilai arus yang terbuang sama dengan nilai operasi yang tidak terpakai, yang menjadi cost-nya makin tinggi dibayar listrik. Contoh penghitungan singkatnya, misalnya I adalah 350 ampere, L-nya adalah 0,15 kR, ini R-nya adalah ohm per kilometer, resistansinya 0,19, F loss-nya adalah 0,49, T-nya adalah 8000 H, tarifnya adalah 0,12 dolar kilowatt hour. Resistansi total ini nanti disesuaikan sama misalkan PLN kalau bensin. Resistansi totalnya adalah R sama dengan 0,19 kali 0,5, jadi resistansi totalnya adalah 0,26, daya ruginya adalah 3 fasa, 350 kali 0,28 dari resistansi, jadi 10,65 kW. Energi rugi tahunannya itu terhadap F loss dan T-nya, hour per tahun, waktunya, time-nya. Jadi E sama dengan 10.065 kali 0,9 atau 52,739 kWh per tahun. Biaya rugi tahunannya adalah cost-nya adalah 52 kali 0,12. 0,12 adalah tarifnya. Adalah 6.000 dolar per tahun. Formula lengkapnya dari contoh perhitungan singkat ini adalah P loss adalah daya rugi loss 3 kali I kuadrat kali R pas, arus beban puncak dan resistansi per pansa. Resistansi kabelnya R dikali L dibagi 1000, resistansi spesifik dan pajak. Energi rugi tahunannya E loss sama dengan P loss dikali F loss dikali T dikali bagi 1000. Energi terbuang losses faktor jam operasi per tahun. Biaya energi tahunannya adalah C loss dibagi dengan E loss per E. E-nya adalah tarif listriknya. Totalnya adalah C loss sama dengan C loss per tahun dikali dengan umur pakai per tahun. Biaya rugi-rugi energi ini terjadi setiap tahun selama umur pakai kabel, misalkan 25 tahun. Akumulasi biaya ini seringkali jauh melebihi harga beli kabel awal, sehingga optimasi sangat krusial dibutuhkan. Sehingga kita bisa minimalisir dari sistem dari cost-nya gitu. Load factor dan loss factor. Load factor ini adalah rasio beban rata-rata terhadap beban puncak dalam periode tertentu, menunjukkan pola pemakaian beban. Rumusnya adalah load factornya adalah P average dibagi dengan P peak. Nilai tipikalnya adalah 0,5 sampai dengan 0,85. Dalam formula Buhler-Waldrop, itu F loss sama dengan 0,3 load factor ditambah dengan 0,7 load factor reward. Mengkonversi load factor menjadi loss factor untuk estimasi rugi energi yang lebih akurat. Ini menggunakan formula Buhler-Waldrop. Loss factor sendiri faktor yang digunakan untuk menghitung rugi-rugi energi rata-rata berdasarkan beban puncak selalu lebih kecil dari load. Formulanya adalah E loss sama dengan 3 kali I kuadrat puncaknya dikali dengan resistansi pasarnya dikali dengan F loss-nya, losses-nya dikali dengan 8760 dibagi dengan 1000. 3 adalah untuk sistem 3 fasa, I kuadrat peak-nya adalah arus beban puncak, 8760 adalah jam dalam setahun, per 1000 adalah konversi ke kilowatt hour. Menggunakan F loss memberikan estimasi biaya energi jauh lebih realistis daripada mengasumsikan beban puncak sepanjang tahun. Nah, present worth dan NPV-nya kalau dalam perhitungannya, time value money-nya adalah uang 1 dolar hari ini lebih bernilai daripada 1 dolar di masa depan. Kita tahu 100 rupiah yang dulu bisa beli misalkan tadi adalah mie goreng, yang sekarang 100 rupiah di tahun 2026 hanya bisa beli permen. Biaya energi masa depan harus dikonversi ke nilai sekarang, present worth, agar perbandingan biaya investasi awal dan biaya operasi menjadi adil dan akurat. Present worth-nya adalah present worth faktor 1 ditambah dengan IESG.
ISC itu adalah 3% eskalasi dari energi. 1 plus IDSC adalah IDSC atau 8% dari diskon rate-nya. Contohnya power factor, present watt factornya adalah 1,03 dibagi dengan 1,08 sama dengan 0,953. Annual present factornya adalah annual factor dikali PWF dari yang new dikurangi 1 dibagi dengan PWF dari present min 1. Jika PWF tidak sama dengan 1, contohnya N-nya adalah 25 tahun, maka PWF-nya sama dengan 0,953. Hasil efektor 0,9573 tadi, 537 tadi kali 2,5 dikurangi 1, 0,957 dikurangi 1 adalah 511,9. Percent watt of total loss cost-nya, PW loss-nya C loss dikali dengan efektor. Contohnya, dari $6.000 tadi biaya per tahun dikali dengan 15,94 faktornya sama dengan $100.000. Total power loss-nya. Present watt-nya atau total loss cost-nya. Diskon rate ini adalah suku bunga diskon, escalation rate-nya adalah kenaikan harga energi, project life-nya adalah umur ekonomis 20-30 tahun, sales-nya adalah biaya rugi tahun pertama. Itu untuk formula-formula untuk perbandingan terhadap present cost. Formula ekonomi kabel lengkapnya, jadi total life cycle cost-nya, LCC, C cost investasi terhadap power loss. Bukan power loss, tapi adalah present watt loss. Adalah biaya investasi C kabel dikali L di instalasi, terus present loss-nya tadi adalah 3 equal R, L power factor loss, T dikali E dikali A faktor. C kabel adalah harga kabel per meter, L-nya adalah panjang kabelnya, C instannya adalah biaya instalasi, I-nya adalah arus beban puncak, R-nya adalah resistansi kabel. F loss-nya adalah faktor rugi-rugi daya, T-nya adalah jam operasi per tahun, E-nya adalah tarif, efeknya annuity present watt factor. Tujuannya adalah meminimalisasi LCC terhadap ukuran penampang kabel. Pilih ukuran kabel yang menghasilkan LCC minimum pada kurva optimasi dengan tetap memenuhi batas teknis watt antara arus dan voltage drop yang optimal. Sehingga nantinya sistem di industri itu aman dan cost-nya juga bisa lebih. Metode evaluasinya, semua kandidat ukurannya, tujuan utamanya ini adalah meminimalkan LCC-nya di seluruh rentang ukuran kabel yang tersedia di pasaran. Pendekatannya dalam bentuk iteratif, hitung si investasi, biaya investasi, dan PW loss, biaya rugi energi, untuk setiap kandidat ukuran penampang, misalkan 50 sampai 40 mm. Total biaya akan membentuk kurva U atau U-curve terhadap luas penampang kabel. Keputusan akhirnya, pilih titik minimum pada kurva sebagai economic optimum size. Yang pertama adalah daftar kandidat, di mana identifikasi ukuran kabel yang tersedia 50, terus dari identifikasi kabel dihitunglah LCC-nya terhadap investasi dan power loss, present watt loss, dalam rugi energi. Terus pilihan minimumnya carilah ukuran dengan total biaya terendah, tetapi dengan masih menjaga titik optimal dari sistem tersebut. Misalkan di sini kurva optimal ukuran kabel dalam kabel cross selection area dan cost-nya. Dalam komponen biaya yang investment ini adalah 5.000 misalnya sampai sekitar 17.500. Biaya mengawal instalasi kabel meningkat seiring ukuran penambang kabel yang lebih besar. Energi loss cost, biayanya adalah rugi-rugi energi menurut seiring ukuran kabel yang lebih besar. Ini energi rugi-ruginya kalau seiring kabelnya besar juga akan lebih kecil. Total life cycle cost-nya jumlah dari C inverse terhadap C loss membentuk kurva U dengan satu titik minimum, di mana titiknya adalah yang paling
optima adalah di 120. Misalkan saja. Titik terendah pada kurva total LCC ini menunjukkan ukuran kabel. Titik terendah ini menunjukkan ukuran kabel paling ekonomis. Ukuran ini menyeimbangkan biaya investasi terhadap tadi penghematan energi jangka panjang. Ini misalkan tadi perhitungan energi investmentnya segini meningkat terhadap kabelnya, dan kalau energi loss-nya segini. Terus lag SCC-nya dihitung segini. Kalau nanti berubah, nanti akan mencari titik optimum di antara kedua titik biru dan merah ini. Nanti akan menjadi titik pertemuan total LCC-nya yang paling optimum di. Nah, pendekatan teknis terhadap ekonomi, aspek perbandingan, pendekatan teknis dan pendekatan ekonomi. Dalam aspek pembandingan untuk dasar pemilihan, kapasitas antar arusnya, drop tegangannya, dan short circuit-nya, itu nanti akan berdebat teknisnya terhadap total biaya minimum selama masa pakai aset. Kalau terhadap hasil ukur, nantinya ukuran minimumnya aman secara teknis. Biasanya terkecil yang memenuhi standar. Ini akan merupakan menjadi ukuran optimal secara ekonomis, biasanya lebih besar dari teknis minimum. Biaya operasionalnya jadi tidak seambang batas di angka atas. Biaya operasionalnya tidak dipertimbangkan sebagai kriteria utama pemilihan. Dia biasanya diperhitungkan penuh, biaya rugi-rugi energi ekuadarnya sangat dominan. Relevansi umur pakainya kurang relevan selama kabel aman beroperasi. Sangat kritis atau umur panjang sama dengan penghematan energi yang standar acuannya ini pendekatannya adalah IEC sama PUIL. Kalau yang ekonomi IEEE standar 399 dan IEC 60287. Simpulan kuncinya, pendekatan LCSCC lebih rasional untuk aset yang panjang. Meskipun investasi awalnya lebih tinggi, penghematan operasional yang signifikan membuat total biaya kepemilikan jauh lebih rendah nanti di akhirnya. Jadi untungnya di akhir akan lebih meningkat. Nah, parameter input yang diperlukan untuk analisis LCC adalah elektrikalnya, itu adalah load current, beban arus dan tegangan. Besar arus beban atau daya beserta faktor dayanya. Kalau yang sistem volteknya adalah tegangan sistem operasi V atau kilovolt, mempengaruhi pemilihan isolasi. Lengthnya panjangnya adalah panjang total sirkuit kabel per meter untuk perhitungan resistansi total. Tarif energinya, harga satuan energi listrik saat ini, dolar per kWh atau rupiah per kWh. Energi eskalasinya perkiraan kenaikan harga energi per tahun, persentase per tahun. Diskon rate-nya adalah suku bunga diskon atau minimum attractive rate return atau ARR-nya. Service life-nya adalah umur proyek atau masa pakai kabel yang direncanakan. Operation hours-nya adalah jumlah jam operasi sistem per tahun. Load and loss factor-nya, faktor beban rata-rata dan faktor rugi-rugi. Kabel database-nya adalah data kabel, resistansi, capacity, dan harga. Akurasi data input sangat menentukan validasi hasil analisis LCC. Pastikan menggunakan data tarif harga kabel yang akurat. Ini contohnya misalkan pabrik manufaktur motor industri. Parameter sistemnya misalnya di pabrik tersebut ada daya bebannya 200 kV, tegangan sistem 383 fasa, power faktornya 0,85 lagi, panjang kabelnya 150 meter. Parameter ekonominya, tarif listriknya adalah 0,12 dolar. Eskalasinya 3%, diskonnya 8%, umur pakainya 25 tahun, jam operasinya 8.000 jam. Load faktornya 0,75. Langkah awalnya hitung arus bebannya. I-load sama dengan 200 dibagi dengan akar 3 kali 380 kali 0,85 adalah dapat arusnya adalah arus bebannya 357 kali 0,5. Kandidat kabelnya adalah itu antara 50, 70, 95, 120. R-nya adalah 0,38726. Nah, di sini 357 ampere, hitung arus bebannya, yang di sini arus bebannya, kandidat kabelnya, kalau kalian lihat di sini, yang masuk di dalam ref ini adalah 382. Ini 357 ampere, ini 382. Berarti yang paling optimum dipakai adalah 382.
arus bebannya 357, kuat antar arusnya adalah 50 dan 70 itu, maka ukuran 50 dan 70 itu tidak memenuhi syarat teknis kecuali di paralel, dikombinasikan. Jadi minimal adalah 120. Nah, ini untuk menentukan ukuran kabel paling ekonomis berdasarkan LCC. Kalau ini, kenapa tadi 382 ini kalau dia bekerja optimum. Biasanya kalau di dalam pabrik industri itu tidak semuanya bekerja optimum. Optimumnya lampu kan siang tidak dioperasikan. Jadi tidak bisa tidak serta merta 357 terus dari pagi siang sore malam. Makanya tadi 95 masih dalam cakupan bisa dioperasikan. Biasanya 357 optimal biasanya beroperasinya di 300. Makanya masih bisa dalam kondisi 328. Oke ya. Nah, biasanya step by stepnya, yang pertama kalian harus hitung arusnya dulu. Hitung arus beban nominal berdasarkan daya aktif atau daya semu, tegangan, dan faktor dayanya. Rumusnya biasanya ini. Terus resistansi per fasanya, itu resistansi total konduktor untuk panjang kabel tertentu berdasarkan data pabrik. Ini rumusannya. Terus daya rugi-rugi pelosnya. Hitung daya yang hilang akibat panas pada konduktor 3 fasa pada beban puncak, pelosnya ini rumusannya. Faktor ruginya, konversi load faktornya menjadi loss factor menggunakan rumus empiris terhadap Wooler-Woodward. Lossnya. Energi rugi tahunannya, hitung total energi yang hilang selama 1 tahun operasi. Energi lossnya. Terus ini rumusnya. Terus biaya rugi tahunannya, hitung biaya kerugian energi tahunan pertama berdasarkan tarif listrik. Ini adalah dalam bentuk Shellos rumusannya. Persen watt nantinya yang pangkat ke-7, kalau sudah tahu biaya rugi tahun ini, konversi biaya rugi tahunan ke nilai sekarang selama N tahun. Dengan faktor akselerasi dan diskon. PW lossnya. Yang 8 adalah total life cycle cost, jumlah biaya investasi awal dengan persen watt dari rugi-rugi energi. Nah, tabel hasil perhitungan manualnya. Arus loadnya misalkan 357, loss faktornya 0,69, eskalasinya 3%, lengthnya adalah tadi 150 meter, diskon 18%, instalasinya adalah $15.000, $1.500, tarifnya 0,12, life cycle-nya adalah 25 tahun, operasinya 8.000 hour, faktornya adalah kurang lebih 15. Size-nya adalah nanti dari perhitungan tadi yang tidak urut tadi, airpass, power load, elos, power load inversion terhadap size-nya, kalian bisa bandingkan. Ini bisa menjadi salah satu referensi analisis. Kenapa tidak memilih 95, kenapa tidak memilih 37, kenapa tidak memilih 50, tapi memilihnya 120. Nah, hasil analisis kabel ukuran 120 memberikan total life cycle cost terendah adalah 87,540, menjadikan pemilihan ekonomis optimal meskipun biaya investasi awalnya lebih tinggi dari opsi. Nah, kita bisa mengimplementasikan di dalam MATLAB evaluasi numerik cepat untuk berbagai ukuran kabel secara simultan, visualisasi profesional dengan kemudahan plotting, grafik, dan pelaporan hasil analisis, skrip terparametrisasi memudahkan studi sensitivitas, misalkan perubahan tarif listrik atau suku bunga, portabilitas tinggi, cocok untuk tugas mahasiswa dan latihan laboratorium dalam simulasi. Jadi kita bisa menggunakan toolsnya MATLAB. Untuk economic cable sizing di MATLAB, flowchartnya ada start, input nilai P, V, PF, L, tarif, ESC, I, N, L, F. Jadi inputnya dulu variabelnya, terus loadnya adalah database kabelnya, size, sama price-nya, hitung arusnya,
terus hitung power PWF sama efektornya, terus di apa istilahnya itu di legennya itu adalah ini adalah jika K-nya mulai dari 1 ke panjang kabelnya. Hitung dari nilainya, terus di looping. Cari LCC maksimal atau minimum. Plot kurvanya, baru output tampilan optimasinya. Baru selesai. Jadi yang hijaunya adalah startnya, kalau yang biru ini adalah inputnya, yang kuning adalah kalkulasinya, ini adalah loopingnya, yang merah. Terus adalah yang ini adalah next looping. Kalau yang ini nanti pemilihan optimasinya yang mana nih, kabel A, B, atau C. Baru diplot kurvanya terhadap tadi kurva C, power loss, sama LCC-nya. Palingan optimal yang mana terhadap tadi optimasi dari ketiga kabel tadi, jenis kabelnya. Baru tampilkan hasil optimasi. Kalau programnya seperti ini inputnya, instalasi dan parameter input kalian bisa coba untuk economic kabel sizing. Nanti di sini ada payload, power faktornya dimasukkan di dalam parameter. Terus ini adalah database kabelnya, kalian bisa masukkan database kabelnya adalah ukuran kabel, resistansinya, kuat hantar arusnya, sama harganya. Terus ini nanti spesifik kabelnya, ukurannya, resistansi, kapasitas, dan harganya dalam bentuk tabel. Perhitungan awalnya ini adalah arus load, terus power box, masukkan dari rumus sebelumnya. Terus nanti looping perhitungan dari itunya, LCC-nya. Jadi nilainya adalah NC, PW, loss, LCC, tampilkan, terus looping. Jika K1 sama dengan N panjangnya, maka hasilnya adalah masukkan ke R, P, E, C per tahun, power, tadi loss dari setelah present load-nya. Terus investasinya berapa, terus tampilkan. Ini nanti bisa kalian coba. Ini untuk mencari ukuran kabel optimalnya dalam kurva LCC-nya. Ini adalah figur plotnya, tandai titik minimumnya, sama annotated text. Nanti laporan hasil akhirnya adalah print hasil ekonomi, ukuran kabel, LCC minimum, biaya investasi, biologi, dan penghematan tertentu. Nanti hasilnya adalah arus bebannya ini, loss faktornya ini, annual faktornya ini, ukuran optimalnya adalah 95 misalkan. LCC minimumnya adalah 14, biaya investasinya 7, PW ruginya 6, penghematannya adalah 4,83. Nah, interpretasi hasilnya ukuran 95 adalah optimal, walaupun harga 95 lebih dari 70, total LCC-nya lebih murah karena rugi energinya jauh lebih kecil. Cek hak hantar 95 atau 328A kurang dari 57 harus pilih yang 120 karena 32 aman agar aman. Ini catatannya. Walaupun 95 optimal, tapi kan kita tahu tadi standarnya adalah kita perhitungan 357. Jadi kalau bisa kita pilih yang 120 agar aman secara teknis kalau terjadi over maksimal load. Nah, ini juga walaupun perhitungan dari 95, kalian juga harus menghitung ampernya tadi. Jadi kalian bisa memilih yang agar aman karena kalian tahu kalian yang bisa menganalisis. Nah, ini optimal sizing-nya kalau dalam hasil output MATLAB itu economic kabelnya ukuran optimalnya adalah 120, CC minimumnya 87, enclosement-nya ada 93, power loss-nya adalah 7. Berdasarkan analisis LCC, ukuran 120 terpilih sebagai opsi paling ekonomis. Meskipun biaya investasi lebih tinggi dibandingkan 50 sama 70, penghematan selama 25 tahun masa pakai berhasil mengompensasi biaya awal yang lebih tinggi. Gap LCC antara pilihan terbaik terburuk pada kasus ini sangat signifikan, lebih dari 40%. Menunjukkan pentingnya analisis ekonomi dibandingkan hanya teknis saja. Itu tadi, kenapa kalian bisa menganalisis terhadap cost-nya. Ini untuk analisis sensitif pengaruh tarif energi, di mana konsep sensitif sendiri, analisis sensitif mengamati perubahan keputusan saat parameter berubah. Parameter divariasikan tarifnya antara 0,5 sampai 20.
Tujuannya mengetahui spesifik titik optimal terhadap fluktuasi harga. Jadi tarif, nanti ukuran, LCC, investasi, dan PW loss-nya. Kesimpulannya dari masukan dalam MATLAB-nya ini, tarif energi rendah kurang dari 0,08, pilihan kabelnya lebih kecil, ruginya energinya lebih murah. Tarif energi lebih tinggi, lebih dari 0,15, pilihan kabelnya harus lebih besar, hemat energi lebih menguntungkan. Proyeksi tarif jangka panjang sangat krusial dalam akurasi dari LCC di investasi industri. Analisis sensitivitas sama pengaruh diskon, dampak nilai waktu uang. Diskon rate tinggi, nilai uang di masa depan dianggap rendah. Biaya rugi jangka panjang kurang signifikan. Pilih kabel yang lebih kecil. Apabila diskon rate-nya rendah, masa depan diuntungkan penuh, penghematan energi jangka panjang sangat bernilai. Pilih kabel yang lebih besar. Perubahan I dari 5% ke 12 dapat mengubah keputusan investasi secara drastis. Ringkasan senarionya, konservatif 12% high, ukuran optimalnya 70. Moderate 8%, base-nya 95. Kalau green atau long term-nya 5% low 120. Ini adalah ringkasan dari high diskon, high base, sama low diskon. Jadi di 120 yang paling optimal. Perbandingan tembaga terhadap aluminium juga dalam perspektif LCC. Ini properti materialnya tembaga dan aluminium. Kalau resistivitasnya kurang lebih 0,0172 rendah. Kalau aluminium 0,0282 lebih tinggi. Faktornya adalah 1 kali standar batin, ini 1,5 lebih besar. Harganya mahal, kalau ini 40-50% lebih murah. Berat materialnya ini berat karena tembaga, ini lebih ringan. Durability-nya umurnya panjang stabil, ini tapi umurnya lebih pendek. Isu scrap korosinya lebih tinggi. Aluminium bisa lebih ekonomis jika selisih harga awalnya jauh melebihi penalti biaya rugi dan biaya pergantiannya. Namun pastikan untuk membandingkan LCI secara adil dengan memperhitungkan biaya terminasi khusus dan resiko creep atau korosinya. Nah, setelah IEEE standarnya dalam Brown ini sudah mengacu ke analisis sistem tenaga terkait tadi industri dan komersial power system analysis. Kontennya nanti adalah bab tentang metode analisis ekonomi menjauh present worth method, metode nilai sekarang, annual cost method, metode biaya tahunan, sama rate return. Menggunakan faktor annuality present worth untuk menilai biaya kerugian berulang. Pentingnya menjelaskan ukuran ekonomi dengan batasan teknis, formal dan jatuh tegangan keandalan sistem. Referensi utamanya adalah Globe, Sharma, dan Osby, Power Design Analysis, SIG, Juna, Duran, Mutual. Ini kontennya prinsip Tempalu, present value. Pentingnya referensi ini akan memberikan landasan akademis. Kalian bisa baca-baca di sini standarnya. Referensi internasionalnya ada IEC, Rating Elektrik, Andres, Electrical Power Cable, CUWA 2023-97, CIGRE 2015, dan Industrial Power System. Studi kasusnya, ini contohnya pada pabrik petrokimia, ada tegangan 66 kW, bebannya 2 MVA, jam operasinya 80 jam, jenis kabelnya CU SLPO 1 core, panjangnya juga. Tarifnya 0,09 dolar, diskonnya 10, umur 30, eskalasi energi 4%. Hasil perbandingan dari perhitungan tuh yang 400 mm yang paling optimal terhadap investasi, rugi, dan total LCC. 300 meter jadi 50, 500 meter jadi 46. Jadi optimalnya adalah hemat 45 derajat dibagi 300, hemat 12 derajat dibagi 500 mm. Ini adalah, makanya kita bisa membandingkan kabel itu bagaimana yang paling optimal. Kalau yang 300 itu akibat rugi-ruginya lebih rendah karena 400 lebih bagus. Akibat investasinya lebih rendah karena 500. Nah, besar itu tidak selalu baik. Ukuran terbesar 500 memiliki rugi-rugi rendah, namun biayanya akan tambah tidak tertutup oleh penghematan energi yang return-nya ditambah. Nah, ringkasan metode LCC itu dimulai di screening kandidat, estimasi investasi,
komputer dari present watt loss-nya, calculate LCC-nya terhadap investasi dan power loss-nya, terus pemilihan kabel yang minimum LCC, verify tekniknya terhadap ketegangan drop dan temperatur, baru dokumen dan sensitivities analysis. Jadi screening awal, estimasi biaya, evaluasi ekonomi, verifikasi akhir, dan implementasi. Kesimpulannya, integrasi LCC, life cycle cost, menggabungkan biaya investasi dan biaya operasi selama merasa kebutuhan yang lebih holistik. Peran mate, penggunaan mate mempercepat evaluasi terhadap berbagai ukuran kabel dan memvisualisasikan trade-off biaya secara akurat. Optimasi kurva, economic kabel stack bertujuan untuk menemukan titik temu minimum pada kurva U, menyumbangkan biaya beli kabel dengan penghematan energi jangka panjang. Sensitivitas parameter, tarif listrik dan diskon rate sangat mempengaruhi hasil optimasi. Tarif tinggi cenderung memiliki kabel besar, bunga tinggi memiliki kabel yang kecil. Metodenya adalah ETOP standar 399 dan revisi akademik. Ini dapat revisi pendukung, kalian bisa baca. Ini kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf pada salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.